kelompok 3 ingin mempresentasikan laporan bisnis komunikasi bisnis. Sebelum kami memulai presentasi kami kali ini, ada baiknya kami perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tio Pasaputra dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jos Georgi Abrianus. Perkenalkan, nama saya Pradejo Pintusri. Nama saya Peter Apriandi. Dan saya Jos Beki. Baik. Yang pertama, Pendahuluan. keripik balado adalah salah satu cemilan khas Indonesia yang memiliki cita rasa gurih dan pedas sangat digemari oleh berbagai kalangan. Melihat tren konsumsi makanan ringan yang terus meningkat serta kecintaan masyarakat terhadap makanan bercita rasa pedas, usaha keripik balado renyah hadir untuk memenuhi permintaan pasar sekaligus memberikan pilihan cemilan berkualitas dengan harga terjangkau. Tujuan laporan bisnis yang pertama, membuka peluang usaha yang menjanjikan di bidang kuliner khususnya cemilan khas Indonesia. Kedua, memenuhi kebutuhan konsumen akan cemilan pedas yang berkualitas dan terjangkau. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja baru. Dan yang terakhir, nomor 4, mengembangkan produk lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Visi dan misi. Visi, menjadi produsen keripik balado terdepan yang dikenal secara nasional dengan cita rasa khas, berkualitas dan inovatif. Misi yang nomor 1, menyediakan produk keripik balado yang enak, renyah dan higienis. Nomor 2, mengembangkan produk secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nomor 3, memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal melalui pemberdayaan tenaga kerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini juga ada analisis SWOT. Analisis peluang usaha keripik balado cukup besar karena peminat terhadap makanan ringan terus meningkat. Selain itu, keripik balado masih memiliki pasar yang luas, baik lokal maupun nasional. Pesaing relatif tidak terlalu dekat karena adanya peluang diferensi produk. Yang ketiga, ada peluang permintaan tinggi terhadap makanan ringan pada pedas. Potensi pasar online sangat luas, selain kuliner lokal dan UMKM yang terus berkembang. Nomor 4, ada ancaman. Pesaing dari merek keripik lain yang sudah mapan fluktuasi harga bahan baku perusahaan merah pasar. Bauran pasar 4P. Yang pertama, ada produk keripik balado dari bahan pilihan singkong atau ubi, kemas dalam kemasan higienis dan menarik. Yang kedua, ada harga terjangkau sekitar dari 5.000 per bungkus, ukuran 150 ml per jam. Yang ketiga, ada distribusi, dijual melalui toko kelontong, minimarket, online, dan marketplace dan media sosial. Yang keempat, ada promosi, menggunakan media sosial, WhatsApp, promosi diskon dan program perseroan. Aspek pasar dan pemasaran. Target pasar adalah remaja, mahasiswa, dan pekerja yang menyukai cemilan pedas. Strategi pemasaran difokuskan pada digital marketing, pada penyebaran di titik-titik strategis seperti kampus dan pusat keramaian. Yang selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Produk dilakukan dengan peralatan sederhana seperti pengiris goreng, pengiris singkong, penggorengan, spinner, pengiris minyak, dan pengemasan plastik. Proses produksi dilakukan di rumah, produksi dengan memperhatikan standar kebersihan. Di sini juga ada aspek keuangan. Ini estimasi kami untuk membuat usaha ini. Yang pertama itu ada gas LPG, estimasi biayanya itu 23.000.
Yang kedua ada bumbu balado 2 bungkus, ada estimasinya 12.000. Paper pack 25.000 estimasi. Sabun cuci piring 10.000 estimasi biayanya. Minyak goreng 20.000. Paku singkong 2 kilo 10.000, totalnya jadi 100.000. Dari sini penjualan kami di minggu pertama, yaitu yang pertama kami menggunakan modal 100.000 dan kami mengeluarkan uang sebesar 76.000 untuk beli bahan baku, dan kami juga ada sisa modal 24.000. Di sini kami mendapatkan 90.000 dan laba 14.000, kas 114.000. Penjualan kedua yaitu kami menggunakan modal 40.000, pengeluaran juga 40.000, sisa modal habis, dan pendapatan yang kami dapat sama seperti hari pertama 90.000. Laba yang kami peroleh yaitu 50.000, kasnya 90.000. Penjualan yang ketiga sama juga, kami menggunakan modal 40.000, pengeluaran juga 40.000, sisa modal habis, dan pendapatannya juga sama 90.000, dan labanya 50.000, kasnya 90.000. Jadi total modal yang kami gunakan yaitu 180.000, pengeluaran yang kami keluarkan yaitu 156.000, sisa modal 24.000, pendapatan kami 270.000, laba yang kami peroleh 114.000, dan kas 264.000. Ini ada laporan keuangan minggu 2. Modalnya yang pertama 294.000, pengeluarannya 40.000, sisa modal 254.000, pendapatannya 90.000, laba 50.000, dan kasnya 344.000. Nah, yang kedua modal 40.000, pengeluaran 40.000, sisa modal habis, pendapatan 100.000, laba 60.000, dan kas 100.000. Tiga, modalnya 40.000, pengeluarannya 40.000, sisa modal habis, pendapatan 145.000. Labanya 105.000, dan kasnya 145.000. Jadi total laporannya modal 374.000, pengeluaran 120.000, dan sisa modal 254.000. Pendapatan 335.000, laba 215.000, dan kasnya 589.000. Laporan keuangan minggu ketiga, yang pertama modal 589.000, pengeluaran 40.000, sisa modal 549.000, pendapatan 90.000. Labanya 50.000, dan kasnya 639.000. Yang kedua modal 40.000, pengeluaran 40.000, sisa modalnya habis, pendapatan 100.000. Labanya 60.000, dan kasnya 100.000. Yang ketiga modalnya 40.000, pengeluaran 40.000, sisa modal habis, pendapatan 50.000, laba 10.000, dan kasnya 50.000. Jadi total keseluruhannya modalnya 669.000, kalau pengeluaran 120.000, sisa modal 549.000, pendapatannya 240.000, laba 120.000, dan kasnya 789.000. Laporan keuangan minggu keempat,
Pertama modalnya 789.000, pengeluaran 40.000, sisa modal 749.000, pendapatan 75.000, laba 35.000, dan kasnya 824.000. Yang kedua modalnya 40.000, pengeluaran 40.000, sisa modal habis, pendapatan 50.000. Labanya 10.000 dan kasnya 50.000. Yang ketiga modalnya 40.000, pengeluaran 40.000, sisa modal habis, pendapatan 60.000, labanya 60.000 dan kasnya 60.000. Jadi total semuanya modalnya ada 869.000, pengeluarannya 120.000, sisa modal 749.000. Pendapatannya 185.000, laba 65.000, dan kasnya 934.000. Laporan keuangan minggu kelima. Yang pertama modal 934.000, pengeluaran 40.000, sisa modal 894.000, pendapatan 50.000, laba 10.000, kas 944.000. Kita langsung ke totalnya aja. Laporannya modal 1.014.000, pengeluaran 120.000, sisa modal 894.000, pendapatan 135.000, laba 15.000, dan kasnya ada 1.029.000. Berikutnya adalah laporan keuangan dari minggu pertama sampai minggu kelima. Untuk minggu pertama, total modalnya 140.000, pengeluaran 256.000, sisa modal 24.000, pendapatan 270.000, laba 114.000, untuk kasnya 294.000. Untuk minggu kedua, untuk modal 374.000, pengeluaran 120.000, sisa modal 254.000, pendapatan 335.000, laba 215.000, dan kas 589.000. Untuk minggu 3 dengan total modal 669.000, pengeluaran 120.000, sisa modal 549.000, pendapatan 240.000, laba 120, dan kas 789.000. Untuk minggu keempat dengan total modal 869.000, pengeluaran 120.000, sisa modal 749.000, pendapatan 185.000, labanya 65.000, kasnya 934.000. Untuk minggu kelima dengan total modal 1.014.000, pengeluaran 120.000, sisa modal 894.000, pendapatan 135.000, labanya 15.000, dan kas 1.029.000. Dengan total modal dari minggu pertama sampai minggu kelima berjumlah 3.106.000, dengan pengeluaran 736.000, sisa modal 2.470, pendapatan 1.165.000, laba 529.000, dan kas 3.635.000. Berikutnya ada alat yang kami gunakan. Yang pertama pemilis singkong, kedua kompor gas dan wajan besar, yang ketiga spinner peniris minyak, yang keempat timbangan digital, dan yang kelima seller plastik. Berikut dokumentasi kami dalam pekerjaan klinik kami. Kesimpulan dari laporan bisnis kami, usaha teknik Beladornya memiliki prospek yang menjanjikan, dengan modal yang relatif kecil, potensi keuntungan cukup besar, terutama jika dipadukan dengan strategi pemasaran digital yang efektif.
Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan sikap maupun kata, kami mohon maaf. Terima kasih.